Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang Gunung Toba Super Volcano sebagai gunung berapi raksasa di Sumatera Utara. Yang pertama, infografis dari Gunung Toba sendiri. Gunung Toba merupakan gunung hasil subduksi sebagai akibat dari proses tumbukan lempeng lautan yang mengandung lapisan sedimen dan menyusup di bawah lempeng benua. Yang selanjutnya ini adalah peta terkini dari Gunung Toba setelah terakhir kali meletus. Dan ini adalah foto keseluruhan dari Gunung Toba dan lokasi di sekitarnya. Selanjutnya, proses pembentukan. Yang pertama, subduksi lempeng Indo-Australia dari barat daya melawan lempeng Eurasia menciptakan sesar besar Sumatera dan rantai gunung berapi di sepanjang pulau. Yang kedua, aktivitas tektonik di salah satu sudut persimpangan sesar yang terletak di sebelah utara Sumatera telah menciptakan dapur magma yang besar dan memfasilitasi terbentuknya Gunung Toba. Yang ketiga, Gunung Toba meletus 840.000 tahun yang lalu, menciptakan kaldera Porsea atau tuff Toba tertua, mengeluarkan material yang terdiri dari 500 kilometer senilai andesit riolit, meninggalkan lapisan tufa tebal lebih dari 300 meter. Selanjutnya, Gunung Toba meletus lagi 501.000 tahun yang lalu, menciptakan kaldera Haranggaol atau tuff Toba Tengah, mengeluarkan material yang terdiri dari 60 km dari riolit, meninggalkan lapisan tufa tebal lebih dari 140 meter. Yang selanjutnya, letusan kolosal Toba 74.000 tahun yang lalu, menyemburkan 2.800 km riolit-riolit dan menciptakan kaldera Sibadung atau tuff Toba termuda, meninggalkan lapisan tufa setebal kurang dari 400 meter, kecuali di Pulau Samosir. Selanjutnya, ledakan yang terjadi 74.000 tahun yang lalu menarik semua kaldera Toba yang ada menjadi satu cekungan besar berukuran panjang 100 km dan lebar 30 km. Batuan dasar permokarbon 300 juta tahun yang lalu tersingkap di area barat daya dinding kaldera. Dan yang terakhir, pengangkatan kaldera Toba karena aktivitas vulkanik di dalam dapur magma menciptakan Pulau Samosir. Fosil alga atau diatom yang ditemukan di bagian barat dan selatan pulau merupakan bukti bahwa ia berasal dari bawah air. Sejarah letusan Gunung Toba Supervolcano yang terjadi 3 kali. Yang pertama terjadi sekitar 800.000 tahun lalu, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Prapat dan Porsi. Letusan kedua terjadi sekitar 500.000 tahun lalu yang menghasilkan kaldera di utara Danau Toba, meliputi daerah Silalahi dengan Haranggaol. Dari letusan ini, letusan ketigalah yang paling dahsyat, terjadi pada 74.000 tahun lalu dan menghasilkan Danau Toba secara keseluruhan beserta Pulau Samosir di tengahnya. Dampak dari letusan Gunung Toba Supervolcano. Dampak pada manusia. Diperkirakan 10.000 lebih manusia tewas, sisanya mengalami kelaparan dan kedinginan. Dampak pada cuaca. Suhu menjadi sangat rendah karena sinar matahari terhalang oleh material erupsi. Dampak pada alam. Seluruh tumbuhan layu, hewan mengalami kematian massal. Yang terakhir, dampak pada material. Menyemburkan 2.000 sampai 3.000 kubik batu, debu panas, dan piroklastik yang menyelimuti atmosfer selama 6 tahun. Upaya mengatasi letusan gunung. Jadi ketika letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu, bahkan hingga 800.000 tahun yang lalu pada letusan pertamanya, kehidupan manusia purba belum berakhir. Alhasil, teknologi seperti upaya mengatasi letusan masih sangat minim, bahkan bisa diperkirakan tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Gejala pravulkanisme antara lain sering terjadinya gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, serta yang terakhir hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Kemudian untuk gejala pasca vulkanisme sendiri, yaitu munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, serta munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Berikut ini adalah beberapa contoh dampak positif dari letusan gunung berapi. 1. Mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim sehingga tanah subur karena batuan dan mineral. 2. Sebagai sumber daya flora dan fauna, serta tambang bagi penduduk sekitar gunung. 3. Membentuk lingkungan yang bermanfaat bagi penduduk karena banyak mata air, tumbuhan, hutan di sekitar gunung. Lanjut, berikut ini adalah beberapa contoh dampak negatif. 1. Rusaknya lahan persawahan, ladang, dan tempat tinggal penduduk di sekitar gunung. 2. Tercemarnya sumber mata air. 3. Lontaran abu dapat mengganggu dan mengancam keselamatan lalu lintas penerbangan. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya air yang berpijar dan bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip dengan pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Lalu lanjut ke proses vulkanisme. Proses vulkanisme itu berupa pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau biasa disebut dengan batolit. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan magma. Ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang intrusi magma, yaitu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 5, antara lain, yang pertama yaitu batolit, itu dapur magma. Yang kedua, intrusi latar, sil atau lempeng intrusi, yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. 3, lakolit, yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Yang keempat, gangkorok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Yang kelima adalah diatrema, yaitu lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Lalu kita lanjut ke ekstruksi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas ke permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma dapat berupa 1, lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. 2, lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. 3, eflata dan piroplastika, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Yang terakhir, ekshalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol, sumber uap air dan zat lemas, solvatar, sumber gas belerang, dan movet, gas asam arang. Sekian presentasi materi Gunung Toba Super Volcano dan vulkanisme dari kelompok 4. Sebelum berakhir, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan personil di balik layar presentasi kami, yaitu Karissa Rahmadani,
Lajina Aulia Aldiova, saya sendiri, Runi Dwi Kristiawan, serta Wilujeng Tria Rahayu. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.